Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara Presiden Prabowo Subianto meminta para koruptor untuk mengembalikan uang yang dicuri dari rakyat. Prabowo mengatakan jika dikembalikan mungkin akan memaafkan. Bapak izin Pak. Hal ini disampaikan Prabowo saat bicara tentang korupsi di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir. Prabowo menyatakan dirinya memberikan kesempatan bagi para koruptor untuk tobat dan mengembalikan uang yang dicuri dari rakyat. Prabowo juga mengatakan bakal memberikan opsi cara pengembalian uang korupsi secara diam-diam asalkan yang dicuri dari rakyat dikembalikan. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman bilang apa yang disampaikan Presiden Prabowo terkait akan memaafkan koruptor adalah soal asset recovery atau pengembalian aset. Menurut Habibur Rahman, yang diharapkan Presiden adalah bagaimana kerugian negara bisa dikembalikan semaksimal mungkin. Padahal ya itu dia keinginan kita masyarakat publik adalah bagaimana kerugian keuangan negara semakin bertambah, pengembaliannya semakin maksimal. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo bicara dengan gaya pop, ya kan, mungkin kita maafkan bukan dalam konteks akan membebaskan, tentu saja beliau akan sangat paham, ya. Tapi tentu kalau ada orang melakukan pidana, ya, lalu dia kooperatif dalam mengakui kesalahannya, ya, lalu mengembalikan hasil kejahatan, tentu itu akan menjadi hal-hal yang akan meringankan dalam pemberian hukuman. Itu Presiden Prabowo menyebut jika dikembalikan mungkin akan dimaafkan. Prabowo juga menyinggung akan memberikan opsi agar pengembalian uang korupsi tersebut dilakukan secara diam-diam. Lalu apakah pernyataan ini sudah tepat dilakukan sebagai bentuk pemberantasan korupsi? Dan apakah cara pengembalian diam-diam yang disebut Presiden Prabowo ini merupakan cara yang tepat? Bagaimana dengan efek jerah bagi para koruptor? Kita akan bahas bersama dengan Ferry Amsari, dosen hukum tata negara dan peneliti Potsdam Universitas Andalas yang akan segera bergabung. Dan juga saat ini sudah bersama kami Hendarsam Marantoko, politisi Gerindra. Selamat petang Mas Hendarsam. Selamat petang nih. Sambil menunggu Mas Ferry, saya ingin ke Anda sebenarnya. Bantu masyarakat Indonesia untuk memaknai pesan ini tanpa ada prasangka, tanpa ada tudingan. Karena saya ingat betul bahwa pernyataan Presiden Prabowo di awal ketika dilantik adalah memberantaskan bahkan memberangus korupsi. Bagaimana memaknai pernyataan Presiden ini? Ya tadi kan Bang Habibur Rahman juga sudah menjelaskan sebenarnya bahwa hal ini terkait dengan bagaimana memulihkan ya kerugian-kerugian negara. Ini kan kita harus kembali lagi kepada pola pendekatan kita terhadap penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi ini. Jadi yang patut diketahui bahwa tujuan hukum itu ada 3, ya, yaitu untuk memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Ini masuk adil berarti? Nah, makanya kan selama ini, ya kan, pendekatan kita itu kan selalu pendekatannya adalah kepastian hukum, ya. Bahwa bagaimana seseorang itu apabila dia bersalah maka dia harus dihukum, kan seperti itu. Nah, sedangkan pada di satu sisi yang lain ya kan dalam proses kita berproses ya dalam penegakan hukum ini, masalah kemanfaatan hukumnya ini tertinggal. Kita harus jujur nih bahwa kadang-kadang dalam melakukan suatu proses perkara tindak pidana korupsi, biaya untuk menangani perkara korupsi itu bisa jadi jauh lebih besar dibanding kerugian. Makanya kemudian
Jadi maksudnya kalau misalnya untuk menambal Nah, kosnya tadi, kita merelakan pengembalian uang secara diam-diam walaupun belum bahas hukum begitu, Mas? Itu tadi kan Bang Habib juga sudah mengklirkan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau ini ya kan harus dimaknainya juga, harus dilihat juga ini beliau menyampaikannya di forum apa ya. Pak Prabowo bukan orang yang juga terlalu serius dalam apa namanya itu menyampaikan sesuatu. Dia menyampaikannya ini di Mesir di depan anak-anak Mahasiswa ya? mahasiswa, ya mahasiswa. Seperti kata Bang Habib tadi, dia menyampaikan secara pop ya, artinya ini dengan bahasa yang populer kan, ya sehingga itu bisa diterima oleh apa namanya itu bisa tersampaikan, terdeliver pesan-pesannya bahwa eh, apa namanya itu pendekatan kita ini lebih kepada kemanfaatan hukum seperti itu. Oke, Jadi pendekatan manfaatan hukum. Maaf ya, saya potong, Mas Endar Sams, karena Mas Ferry juga sudah bergabung. Ini mumpung masih soal bicara pendekatan. Saya ingin lempar kembali ke Mas Ferry. Mas Ferry, selamat bergabung di Kompas Petang. Barusan Mas Endar Sams mengatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo ini harus dilihat dari pendekatan pemanfaatan hukum. Anda setuju nggak dengan hal ini, bahwa ini bisa diterima? Bahwa ini demi lagi-lagi pemberantasan korupsi, demi keadilan, dan tidak melukai hati masyarakat Indonesia? Ya, saya di banyak poin Pak Prabowo secara substansi cukup bisa menerima dan memahami ya. Tetapi selalu yang dibicarakan itu kalau mau mengutip peristilahan Pak Prabowo sendiri lebih banyak omon-omonnya daripada bagaimana mengimplementasikan gagasan. Sekarang diminta para koruptor mengaku mengembalikan seluruh keuangan negara, lalu kemudian mereka diampuni. Kan ini sebenarnya gagasan dan konsep perampasan aset sebenarnya. Tapi undang-undang perampasan aset tidak masuk prolegnas gitu ya. Jadi antara apa yang dibicarakan dengan fakta itu tidak sinkron. Misalnya contoh bakal mengejar koruptor hingga ke Antartika gitu ya. Ngapain juga harus dikejar ke Antartika? Kita paham itu adalah gagasan untuk sungguh-sungguh melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi anak mantan presiden yang menerima gratifikasi bukanlah dianggap sebagai sebuah korupsi. Jadi antara yang dibicarakan, disampaikan ke depan publik itu lebih banyak omon-omonnya. Walaupun prinsipnya di beberapa ide, saya pikir itu ide yang menarik kalau betul-betul diterapkan. Oke. Sekali lagi, omon-omon Pak Presiden itu tidak pernah bicara teknisnya, baru tahap sangat umum, sangat general ya. Jadi antara dipuji tidak bisa, dipertanyakan juga belum bisa. Saya ke Mas Endar Sams lagi deh. Omon-omon katanya Mas Ferry. Omon-omon nggak nih kalau memang ternyata niatnya masih sama? ya belum 100 hari juga bekerja kan, baru beberapa bulan kan. Jadi saya rasa kan memang yang diperlukan saat ini memang gagasan-gagasan itu kan diimplementasikan, dan mengimplementasikan gagasan itu kan tidak juga dapat serta-merta langsung dilaksanakan. Kan seperti itu. Yang penting bahwa ya saya ambil simpulnya saja di ketika oleh Bu Ferry, memang kalau intisarinya kita sepakat bahwa azas ultimum remedium itu dilaksanakan ya, bahwa sanksi pidana itu digunakan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah hukum, itu mungkin bisa kita jalankan ke depannya ya. Nah, jadi seperti itulah saya rasa ya. Jadi kalau kita bicara masalah itu kan balik lagi, kita ini pemerintahan baru berjalan beberapa lama ya. Belum sampai 100 hari. Kalau kita bicara masalah penegakan hukum sejauh ini juga kan dari pihak KPK ya, dari pihak kejaksaan, kepolisian kan sudah. Mungkin saya rasa Tapi Mas Endar Sams, ini tuh spontanitas karena memang kebetulan aja lagi ngomong soal korupsi di depan mahasiswa begitu, atau ini sebenarnya sudah ada yang disiapkan, atau ada pesan sebenarnya khusus dari Pak Prabowo? Ya, sebenarnya secara prinsip kan sudah ada pesan dari situ. Dari awal juga pada saat dulu, contoh kalau kita ambil mana negara berhasil untuk para pengusaha sawit ya,
Nah itu kan salah satu pendekatannya, bahwa pendekatan penegakan hukum, ya kan, dan pendekatan kemanfaatan hukum, ya Oke, Mas Hendarsam nampaknya ada sedikit gangguan sinyal, saya kehilangan iya. suara Anda, tapi nggak apa-apa, saya ke Mas Ferry terlebih dahulu deh. Mas Ferry, diksi memaafkan ini mungkin ya, kemudian juga mengembalikan uang secara diam-diam ini yang mengingatkan saya dengan pernyataan ICW di awal-awal Pak Presiden Prabowo dilantik gitu. Kalau Anda melihat secara pesan yang dicoba disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam kesempatan ini, maknanya apa sih sebenarnya kalau menurut Anda? Ya, ini kayaknya juga Mas Hendarsam perlu memahami bahwa konsep untuk bahwa pemidanaan sebagai ultimum remedium yaitu atau obat terakhir itu tidak cocok dalam konteks apa yang disampaikan Pak Presiden Prabowo ya. Karena ketika dinyatakan bahwa ada upaya, ayo laporkan apa saja tindak pidana korupsi yang Anda lakukan, kalau Anda kembalikan kami maafkan. Itu sebenarnya taktik penghukuman juga kepada koruptor. Bahkan semacam peringatan, kalau Anda kemudian tidak melakukan, kami akan tegas dan kalau Anda tertangkap, Anda akan dipidana. Jadi tetap akan ada konsep ultimum remediumnya. Itu bukan tidak boleh dimaknai bahwa ini akan dihilangkan pemidanaan. Kan jadi lucu ya, kalau untuk koruptor tiba-tiba konsep pemidanaan dihilangkan, diturunkan kekerasannya, gitu ya, keseriusannya. Tetapi untuk kejahatan-kejahatan lain ya kebebasan berpendapat malah dipidana, gitu ya. Lalu kemudian bicara soal kebebasan orang di dunia IT juga dipidana kalau berbeda. Ya, Jadi di mana efek perspektifnya jerahnya? harus benar. Ya, jadi harus benar dulu perspektifnya. Pak Prabowo sendiri juga harus paham soal konsep pemberantasan korupsi, tidak sekedar disampaikan oleh anak buah lalu kemudian disampaikan ke depan publik. Karena kalau itu terjadi, kesan yang kita dapat Pak Prabowo itu asal enak didengar lalu disampaikan. Nah, mesti juga teknisnya itu terjelaskan dengan baik ya, bahwa apa gagasannya gitu ya. Kalau kemudian para koruptor itu mengembalikan hasil kejahatannya, maka ini sesuai dengan konsep perampasan aset. Dan itu kemudian betul-betul bagian dari gagasan pemberantasan korupsi. Tapi kalau kemudian itu untuk menghilangkan atau mengampuni para koruptor, ya tidak bisa. Kalau setelah itu Anda ketahuan, Anda korupsi, ya tetap akan dipidana, dihukum yang lebih berat. Itu memang gagasan anti korupsi yang tidak bisa juga ditawar-tawar gitu ya. Jadi selain untuk kemudian memperjelas maknanya tadi supaya nggak bias ya, saya kembali ke Mas Hendarsam. Kira-kira seharusnya dibuat seperti apa nih pendekatan tadi manfaatan hukum? Harusnya seperti apa dibuat aturan hukumnya supaya dijamin bahwa bukan diampuni kemudian lolos dari pidana, tapi sekedar ini ya tidak keluarlah dari RU perampasan aset. Mas Ya, Hendarsam. yang menarik kan bahwa saat ini ya kan pasal 4 Undang-Undang 31 tahun 1999 itu ya kan yang diperbarui dari Undang-Undang 20 tahun 2001 ya yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu tidak tidak menghapus pidana itu kan masih ada. Nah, itu yang sebenarnya akan dicari formulasi yang tepat untuk saat ini kan. Bahwa Jaksa Agung juga kan dulu pernah menyampaikan bahwa kerugian di bawah 50 juta itu nggak perlu diproses, bisa dilakukan secara RJ kan gitu kan. Dan itu kan yang menjadi menarik bahwa ada pasal 4 Undang-Undang Tipikor tersebut kan gitu kan, yang tidak tidak adanya penghapusan tindak pidana atas adanya pengembalian kan gitu kan. Nah ini kan menjadi diskursus kita sendiri ke depan bagaimana supaya hal ini dapat terformulasikan dengan baik ya. Saya juga mengkoreksi apa yang dikatakan oleh Bung Ferry tadi yang mengatakan bahwa masalah kebebasan berpendapat segala macam ya kan dianggap tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nggak gitu ya? Bung Ferry kan mungkin juga lupa belum lama ini beliau sudah memberikan gagasan bahwa akan memberikan amnesti terhadap para terpidana ya termasuk undang-undang ITE. Nah, yang harus Bung Ferry ketahui juga bahwa ya rata-rata yang terkena undang-undang ITE itu adalah para tahanan politik, bisa kita katakan seperti itu. Oke. Ya.
Dan jadi biar jangan juga masyarakat tersesatkan lah dengan hal seperti itu. Oke. Ya. Jadi perlu penjelasan lebih lanjut ya. Saya terakhir kalau gitu ke Mas Ferry. Mas Ferry, kalau begitu bagaimana supaya penegak hukum tidak jadi bingung ketika nanti melakukan tugasnya dan tidak membuka celah untuk adanya praktik-praktik lobby-lobby, deal-dealan di bawah tangan dan justru malah Jadi sebelum ke Bung Ferry ya terakhir mungkin saya singkat ya, Mas. sampaikan bahwa ya undang-undang tindak pidana korupsi yang saat ini masih ada ya kan itu masih tetap berlaku ya. Jadi bahwa pasal 4 sudah mengatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu tidak harus pidana itu existing saat ini masih ada. Jadi apa yang beliau katakan ini bentuk gagasan dan harus dilihat juga maknanya secara lain. Beliau sampaikan. Oke, supaya tidak terlalu jauh memaknainya, saya kembali lagi. Berarti terima kasih Mas Hendar Sam. Saya kembali ke Mas Ferry terakhir. Bagaimana supaya tidak membuat kebingungan tadi dan malah memicu problem yang lebih besar lagi? Ya, pasti menimbulkan kebingungan lah ya. Ketentuannya belum ada, tetapi Pak Presiden sudah menyampaikan berbagai gagasan yang sebenarnya butuh peraturan teknis untuk Gagasan kan dilakukan. harus di depan gitu kan. Ya, Silakan, sebentar. Mas. Makanya kalau hal-hal yang akan sangat sensitif ya, mestinya disiapkan bahwa ini gagasannya akan seperti apa, apakah perubahan Undang-Undang Tipikor atau melalui Perpu kah, atau kemudian melalui Undang-Undang Perampasan Aset. Jadi di Undang-Undang Perampasan Aset bisa dijelaskan kalau hasil kejahatan korupsi dirampas, maka pidana mereka akan hilang gitu. Itu bisa dijelaskan di sana. Tidak harus kayak Undang-Undang Tipikornya. Kedua juga harus dilihat apakah ini tabiat omon-omon belaka, itu juga perlu diperhatikan baik-baik. Misalnya tadi Mas Hendar Sam membantah bahwa kebebasan sipil kok diberikan kok karena ada gagasan Pak Prabowo melepaskan berbagai aktivis yang terlibat dalam berbagai isu kejahatan di dunia IT karena berkaitan dengan kebebasan bicara. Sementara itu warga Rampang dipukuli dengan membabi buta oleh alat negara dan Presiden tidak bersikap. Jadi bagi saya tentu publik berhak mengetahui apakah ini berimbang atau tidak, termasuk di isu pemberantasan korupsi. Antara yang diomongkan dan diimplementasikan betul-betul harus sejalan dan publik betul-betul bisa mengerti maksudnya dan publik bisa betul-betul merasakan dampaknya. Secara konsep sudah saya katakan, ya kita bisa sambut gagasan itu, tapi harus paham mana yang gagasan perampasan aset, mana yang gagasan penjaraan di dalam Undang-Undang Tipikor. Kalau belum paham, bagaimana bisa publik bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Presiden, termasuk orang-orang Presiden yang menjelaskan ke hadapan publik apa sesungguhnya yang dimaksud Presiden. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk salah paham memaknai, yang jelas kita tunggu aja supaya nggak omon-omon tadi kata Mas Ferry katakan, dan juga apa yang dikatakan Mas Hendar Sam mengatakan bahwa ini adalah satu landasan yang perlu diperjelas. Terima kasih sudah hadir di Kompas Petang, Ferry Amsari dan juga Hendar Sam Marantoko. Selamat petang. Terima kasih.